Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Basic Communication Writing, saya Siti Muslihatul Mahmudah selaku dosen pengampu akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul menulis paragraf, logika, dan juga pengutipan. Seperti yang kita ketahui, paragraf itu adalah kumpulan barisan, tapi tidak semua kumpulan barisan kalimat dapat dikatakan sebagai sebuah paragraf, karena ada ketentuannya juga apabila kalimat-kalimat itu tersusun dan bisa disebut sebagai sebuah paragraf. Jadi memang tidak semua paragraf dapat dikatakan sebagai paragraf yang baik. Nah, apa saja persyaratan untuk dikatakan atau bisa disebut itu sebagai paragraf yang baik? Yaitu yang pertama ada kesatuan. Kesatuan antar dari kalimat satu dengan yang lainnya. Ada juga kepaduan. Dikatakan padu bahwa dari kalimat satu dan kalimat yang lainnya tidak hanya menyatu di dalam ruang yang sama, tapi ada unsur kepaduan dari isi yang dijelaskan di masing-masing kalimat. Kemudian, ada juga unsur kelengkapan. Sebagai sebuah kalimat seperti yang sudah dipelajari di modul sebelumnya, ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Baru dirangkai menjadi satu kalimat tertentu. Dan kemudian ada urutannya. Biasanya ada kalimat pembuka, isi, dan juga kalimat penutup. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik, dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Ini seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada kalimat eh, atau topik utamanya itu berada di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, sisanya bisa didukung dengan kalimat penjelas. Berbicara mengenai menulis dengan logika, dalam penulisan apapun tidak hanya buku harus dilandasi dengan logika ya. Jadi bukan hanya semata-mata oh kita mau nulis yang ilmiah nih gitu kan atau kita mau nulis buku ya jadi kita harus pakai logika. Tapi kalau nggak nulis buku cuman artikel biasa kayaknya nggak perlu logika. Enggak, itu salah ya. Jadi dalam penulisan media apapun, bentuk tulisan apapun sewajibnya atau seharusnya itu dilandasi dengan pemikiran logika yang baik dalam penulisannya. Informasi yang mudah dipahami adalah informasi yang dapat dicerna dengan mudah oleh pikiran pembaca karena tulisan tersebut runut sesuai logika. Jadi bahasa mudahnya adalah ketika kalian menulis, merangkai kalimat dengan baik, kalimat dengan mudah, kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca, itu juga membantu pembaca untuk menyusun logika mereka dalam memahami pesan atau makna dalam tulisan tersebut. Logika semakin pentingnya dalam teks tertulis karena pembaca tidak dapat bertanya kepada penulis ketika pembaca tidak dapat memahami tulisan tersebut. Jadi, eee, tulisan itu sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Memang media tulisan ini sifatnya terkadang satu arah karena pembaca tidak langsung bisa merespon ataupun mengkonfirmasi ketika ada hal-hal yang tidak dipahami atau yang sulit mereka artikan maksudnya. Oleh karena itu, kita sebagai penulis ketika menulis suatu tulisan harus juga memposisikan diri sebagai pembaca, yaitu apa yang kita tulis itu mudah dipahami, informasinya jelas ya, sehingga makna yang nantinya didapat juga mudah dipahami oleh pembaca. Ya, ini ada beberapa langkah menulis dengan logis. Yang pertama membuat kerangka karangan, penggabungan imajinasi dan logika yang diperlukan. Jadi ada kerangkanya ya, ada masalah yang disajikan, ada topik utamanya, ada kalimat penjelasnya. Itu bagian dari kerangka penulisan. Kemudian memantau pemahaman. Pada proses ini penulis akan mengecek seberapa besar data yang diperolehnya. Jadi ada saatnya ketika kita sudah menulis, kita membaca kembali atau proofreading namanya. Ini berguna untuk memantau pemahaman dari isi pesan atau isi tulisan yang kita sudah tulis, apakah sudah betul-betul bisa dipahami, mudah dipahami, terlebih juga ketika kita memasukkan sebuah informasi ataupun data.
memberikan kesimpulan, yaitu kesimpulan dibutuhkan ketika semua perkiraan berdasarkan data sudah didapatkan. Jadi, di dalam kerangka menulis yang secara logika, biasanya kita juga memberikan kesimpulan agar mempermudah tadi pemahaman pembaca. Ada juga poin mengenai evaluasi, menulis membantu pelakunya memperoleh berbagai macam masukan dari media ataupun halayak lainnya. Jadi hal ini berguna untuk menambah ya pemahaman atau kosakata baru yang mungkin belum diketahui. Jadi ada sifatnya kita juga bisa mengevaluasi dari tulisan yang kita buat. Mengenai, hal dalam menulis, ini penting diperhatikan yaitu dalam hal etika, ya. Seperti pada asalnya etika berasal dari bahasa Yunani ya, yang, itu bisa diartikan sebagai mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Jadi etika itu mencangkup analisis dan penerapan konsep seperti benar atau salahnya, baik dan buruknya, serta tanggung jawabnya. Dalam penulisan karya ilmiah itu harus jujur dan bertanggung jawab atas apa yang ditulisnya. Ini juga berlaku pada semua bentuk tulisan ya. Kita harus memberikan informasi yang jujur dan kita bisa juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita tuliskan. Maka dari itu, kalau ada pendapat seseorang yang kita masukkan ke dalam tulisan kita, itu harus diakui dengan cara menyebutkan sumber ide atau pendapat tersebut, ya. Jadi ini pentingnya etika dalam menulis untuk menghindari tindak plagiarisme. Nah, hindari plagiarisme yang pertama yaitu ide atau pernyataan-pernyataan yang diambil sudah menjadi pengetahuan yang umum atau lazim di masyarakat. Bila ide seseorang sudah mengendap pada dirinya dan pada waktu dikeluarkan baik lisan maupun tulisan tidak perlu mencari siapa yang punya sepanjang ekspresi penyampaian dengan bahasa sendiri. Jadi kita boleh kok menuliskan apa yang menjadi ide kita yang kita anggap itu originalitas diri kita ya, tapi tadi balik lagi pastikan kalimat yang kita tulis berasal dari pemahaman diri kita sendiri. Kalau kalimat yang kita tulis adalah kutipan yang kita ambil dari sumber tertentu, maka wajib juga dituliskan sumbernya. Nah, ini ada tujuan dari mengutip. Memang pada setiap kita membuat tulisan ya, kita boleh kok memberikan atau memasukkan kutipan. Jadi tidak seluruhnya originalitas dari kalimat kita. Kita perlu data yang kita kutip atau kita perlu pernyataan dari tokoh atau dari ahli yang bisa mendukung isi tulisan kita. Jadi tujuan mengutip antara lain untuk landasan teori tulisan yang dibuat ya. Jadi sebagai dasar bahwa kita ngomong kayak gini tuh ada dasarnya loh, ada teori sebelumnya loh. Nah, itu bisa kita kutip ya. Kemudian untuk menguatkan atau mendukung argumentasi pendapat sang penulis. Kenapa kita bisa berargumentasi seperti itu? Bahwa ada data yang kita kutip, bahwa ada informasi yang kita kutip sebelumnya ya. Untuk memperjelas sebuah penjabaran, betul. Jadi ada kalanya kita menjelaskan sebuah ide, sebuah hal yang kita ingin sampaikan, itu juga diperjelas dengan kita mengutip sumber-sumber tertentu. Dan yang keempat juga tujuan mengutip adalah untuk menjaga keilmiahan suatu karya ilmiah ya. Jadi memang biasanya suatu karya ilmiah itu banyak dengan kutipan dengan tujuan-tujuan yang tadi sudah disebutkan. Jenis kutipan ada dua, ada kutipan langsung dan tidak langsung ya. Bedanya kalau kutipan langsung itu dia tidak merubah ya, tidak merubah apa yang tertulis dari sumber aslinya. Nah, kutipan langsung ini juga dibagi dua, ada panjang atau pendek. Biasanya kalau panjang itu lebih dari 4 baris ya, kalau pendek itu tidak lebih dari 4 baris. Nah, biasanya kutipan yang panjang itu juga kadang kalau terlalu panjang mereka ada penulisan tanda titik 3 ya, yang mungkin, eee, kepanjangan dari kalimat yang dikutip itu bisa dicek di sumber aslinya. Jadi poin intinya bisa dikutip di awalnya gitu. Nah, kalau kutipan tidak langsung, maka kalimat yang ditulis sudah diparafrase atau sudah diubah kalimat atau kata-kata yang dari sumber aslinya, tapi tetap keduanya wajib menyertakan sumber yang dikutip. Jadi pada intinya ya,
Mengutip itu pada dasarnya menunjukkan bahwa penulis telah melakukan pembacaan dan riset mendalam tentang topik yang ditulisnya. Jadi, sebelum kita tulis, kita baca informasi yang lain, informasi pendukung, data-data. Nah, ini bisa membantu kita untuk menguatkan kembali tujuan dari penulisan yang kita buat dan bisa juga tadi ya menjadi pendukung. Ya, jadi mengutip itu tidak ada salahnya. Tinggal bagaimana teknis penulisan kutipan itu yang harus kita perbaiki, yang harus kita perhatikan teknisnya agar tidak dalam penyalahan atau nanti jatuhnya malah plagiarisme. Pengutipan sumber menjadi bentuk penghargaan atau kredit pada penulis lain sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap karya dan ide mereka. Jadi diakui ya, disitasi dari pemikiran sumber tertentu itu. Berlatih menulis paragraf sangatlah penting bagi Anda yang ingin menulis dengan benar. Betul sekali, karena dalam menulis paragraf ada ketentuannya, sehingga kita belajar mentaati ketentuan tersebut untuk menjadi paragraf yang baik. Ya, ini daftar pustaka yang bisa kalian lihat, dan demikian untuk modul pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.